setelah uang diterima oleh Vicky, mantan suami saya tidak benar dicalonkan menjadi calon wakil bupati. Dan uang itu tidak dikembalikan. Saya sudah mendatangi Vicky ke rumahnya di Bekasi, tetap dengan janji-janji. Dan sampai saat ini uang belum dikembalikan. Gara-gara ini rumah tangga saya juga hancur. Tega banget, jahat banget. Mas Vicky mendolimi saya. Di balik derasnya arus pemberitaan yang silih berganti menggemparkan jagat maya, terselip kisah memilukan dari seorang ibu bernama Nunung Lusida. Perempuan asal Bandung ini akhirnya angkat suara, menumpahkan kepedihan yang selama ini ia pendam seorang diri. Dengan membawa sejumlah bukti, Ibu Nunung mengaku menjadi korban dugaan penipuan yang diduga melibatkan sosok publik figur Vicky Prasetyo. Ia menyebut uang senilai kurang lebih 700 juta rupiah raib setelah dirinya tergiur janji-janji manis yang dilontarkan di balik panggung politik. Ironisnya, dana tersebut bukan uang biasa. Itu adalah tabungan seumur hidup yang disiapkan dengan penuh harap untuk bekal masa tua. Namun kenyataan berkata lain, uang tak kunjung kembali, dan sejak saat itu hidup Ibu Nunung disebut berubah total. Ia merasa terpuruk, kehilangan arah, hingga mengaku kehidupannya runtuh tanpa sisa. Saya mengenal Vicky Prasetyo itu dikenalin oleh mantan suami saya di Januari 2024 di rumah saya di Bandung Barat, di Jalan Kolonial Masdur. Vicky itu ke rumah saya udah 3 kali, dan yang mengenalkan itu datang dia bersama Renaldi itu pegawai di Pemda Kabupaten Bandung Barat. Waktu itu Vicky meminta uang sebesar 700 juta kepada saya dengan janji akan menggandeng mantan suami saya dijadikan pendamping dirinya sebagai calon wakil bupati di Kabupaten Bandung Barat. Karena Vicky sangat meyakinkan saya dengan menggandeng mantan suami yang untuk diplot sebagai calon wakil bupati. Dan Vicky juga berjanji akan segera mengembalikan pinjaman itu dalam tempo 3 hari. Maka dengan berat hati saya memberikan uang pinjaman itu. Saya tertarik karena Vicky sangat meyakinkan pada diri saya. Waktu itu sebetulnya saya tidak mempunyai uang. Saya ngobrol dengan anak-anak saya, dengan mantan suami saya, untuk menggunakan tabungan hari tua saya. Tega banget, jahat banget. Mas Vicky mendolimi saya. Apa nggak takut ajabnya? Tolong sekali lagi Mas Vicky bereskan, secepatnya penuhi, bayar ke saya transfer. Ibu mah kayak apa ya hidup, kayak ngelayang, kayak hidup kayak enggak. 7 bulan yang terasa banget berat. Udah nggak bisa diomongin lagi. Asal udah sebenarnya. Udah. Cuman karena saudara kan baik ya di lemur, jadi harus banyak istighfar. Diketahui kisah pilu ini bermula pada tahun 2024 saat Vicky Prasetyo disebut-sebut berniat terjun ke panggung politik dengan maju sebagai Bupati Bandung Barat. Kala itu, janji manis pun dilontarkan. Vicky disebut berencana menggandeng suami Ibu Nunung untuk mendampingi dirinya sebagai calon wakil bupati. Sebuah tawaran yang terdengar meyakinkan dan penuh harapan. Namun kenyataan berkata lain. Rencana pencalonan tersebut nyatanya tak pernah terwujud. Tak ada pendaftaran, tak ada deklarasi, dan tak ada langkah politik lanjutan. Ironisnya, uang sudah lebih dulu mengalir masuk ke rekening Vicky.
Saat dipertanyakan, Vicky disebut sempat berjanji akan mengembalikan seluruh dana itu dalam waktu 3 hari. Sayangnya, janji tinggal janji. Hari berganti, waktu berlalu. Namun uang yang dinanti tak kunjung kembali. Setelah uang diterima oleh Vicky, mantan suami saya tidak benar dicalonkan menjadi calon wakil bupati. Dan uang itu tidak dikembalikan. Saya sudah mendatangi Vicky ke rumahnya di Bekasi. Tetap dengan janji-janji. Dan sampai saat ini uang belum dikembalikan. Akhirnya saya bersama kuasa hukum mengirimkan somasi peringatan juga dan ingin segera menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun Vicky Prasetyo tidak beritikat baik. Sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada dipenuhinya uang tersebut untuk dikembalikan ke saya. Terakhir komunikasi dengan Vicky Prasetyo di bulan kemarin berjanji akan memenuhi, akan transfer uang. Dia meminta nomor rekening saya udah memberikan. Katanya Senin ingatkan lagi ke saya. Sampai Senin tidak ada jawaban, tidak ada balasan. Sampai detik ini tidak ada jawaban apapun ke saya. Namun persoalannya, janji 3 hari untuk mengembalikan uang tersebut tak pernah terrealisasi hingga hari ini. Waktu terus berjalan, sementara kepastian tak kunjung datang. Berkali-kali Ibu Nunung mencoba menghubungi Vicky Prasetyo, berharap ada itikat baik atau sekadar penjelasan. Namun upaya itu disebut selalu berujung kekecewaan. Pesan tak berbalas, panggilan tak terjawab, dan komunikasi pun seakan terputus begitu saja. Kondisi inilah yang membuat Ibu Nunung semakin terpuruk. Harapan yang semula digenggam erat perlahan runtuh, berganti rasa putus asa dan luka mendalam. Nih, Desember. Assalamualaikum. Punten Mas Vicky gitu ya. Tahan. Tunggu ya Bu. Iya Mas. Santai. Terus itu teh enggak nungguan. Aku Mas tolong atuh nih BCA saya tuh udah nggak ada duit itu udah segini kata aku teh. Saya tuh udah nggak punya bisa uang gitu ya. Sampai segini ini teh. Tolong hari ini ada masuk nggak apa-apa nyicil juga Mas. Kalau Mas punya uang juga 5 juta Ibu mah nggak apa-apa terima hutang Mas Vicky lunas bener kata Mas Vicky segala macam saya bilang. Udah gitu nggak dijawab. Kesedihan hati Ibu Nunung Lusida pun kian memuncak. Bukan hanya soal uang yang tak kunjung kembali, namun dampaknya merembet jauh hingga menghancurkan kehidupan pribadinya. Akibat persoalan ini, rumah tangga yang selama ini ia jaga justru ikut runtuh. Sejak sang suami gagal digandeng oleh Vicky Prasetyo sesuai janji, biduk pernikahan mereka disebut tak lagi bisa dipertahankan. Pernikahan pun kandas, meninggalkan luka yang semakin dalam. Sejak saat itu, hidup Ibu Nunung kian terpuruk. Tanpa pegangan finansial, tanpa pasangan, ia harus menghadapi hari-hari yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Gara-gara ini, rumah tangga saya juga hancur. Saya juga jadi kelabatan. Sekarang saya kesulitan hidup juga. Oleh karena persoalan uang tersebut yang tidak dikembalikan, rumah tangganya juga tadi teman-teman sudah mendengar sampai hancur ya. Anak-anaknya juga jadi tidak nyaman. Hanya dijanji-janjikan akan dikembalikan. Banyak chattingnya di sini. Nanti bisa teman-teman screenshot, bisa lihat bahwa dia berjanji akan segera menyelesaikan, minta nomor rekening. Tapi sampai saat ini kehadiran Bu Nunung di kantor saya itu tidak ada realisasi. Sudah dilaporkan juga ke Polres Cimahi itu sekitar 2024 ya. Tetapi sampai detik ini juga tidak ada tindak lanjut. Kita nggak ngerti juga kenapa Polres Bandung Barat itu tidak menindaklanjuti ini secara tuntas. Ada apa dengan itu juga? Bahkan SP2HP pun
Saya tanya Ibu Nunung, tidak diberikan. Padahal sesuai dengan aturan itu kan harus diberikan. Mestinya ya tiap bulan bila penting. Sejauh mana hasil perkembangan penyelidikan. Berarti kami menganggap perkara ini direndahkan. Gebrakan Vicky Prasetyo memang nyaris tak pernah sepi dari sorotan. Sosok yang dikenal penuh sensasi ini kerap mencuri perhatian, termasuk saat mencoba peruntungan di panggung politik. Pada tahun 2023, Vicky sempat diketahui maju sebagai calon anggota legislatif. Namun langkah tersebut harus terhenti di tengah jalan setelah ia gagal meraih hasil sesuai harapan. Usai kegagalan itu, nama Vicky pun sempat meredup dan nyaris menghilang dari hiruk-pikuk dunia hiburan. Tak berselang lama, setahun kemudian, Vicky kembali membuat kejutan. Ia disebut berupaya mencalonkan diri sebagai bupati di Kabupaten Bandung Barat. Sayangnya, usaha tersebut kembali menemui jalan buntu. Untuk kedua kalinya, ambisi politik Vicky harus kandas sebelum benar-benar terwujud. Gagal menjajal peruntungan sebagai politisi, Vicky Prasetyo rupanya tak kehabisan cara untuk tetap eksis. Ia pun mencari panggung lain, kali ini dengan menjajal dunia bisnis, tepatnya di sektor kuliner. Dengan penuh keyakinan, Vicky sempat menggandeng Nunung Sri Mulat untuk membuka beberapa usaha rumah makan. Kolaborasi tersebut sempat mencuri perhatian publik dan terlihat menjanjikan, seolah menjadi babak baru dalam perjalanan karirnya. Tak berhenti sampai di situ, Vicky juga tampak membuka sebuah kafe berukuran cukup besar di kota Semarang. Kehadirannya kala itu menegaskan ambisinya untuk bangkit lewat jalur bisnis setelah berkali-kali gagal di dunia politik. Oh iya lagi, jadi cupet. Udah kayak sulit pencapaian lagi ya, maksudnya kita udah punya program-program besar semuanya. Bingung pencapaian lagi itu di apa kalau di entertain. Sekarang lebih ke dunia yang autopilot dan sistem. Jadi kalau kita ada dimanapun, kita sedang berada dimanapun, jadi dia tetap akan bisa bergerak maju gitu loh. Kan kayak outlet udah tinggal jalan aja. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.